Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Salsabila Zahrani Masuki Putri dari Program Studi Sejarah Peradaban Islam NIM 231104040019 mata kuliah Sejarah Lisan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil penyusunan judul saya, yaitu Perkembangan Batik Sendang Luhur sebagai warisan budaya Islam di Lamongan pada abad modern. Baik, langsung saja waktu itu saya kan pernah menanyakan kepada narasumber, dan jawabannya, kata narasumber itu kayak menceritakan kalau sebenarnya ia sudah kenal batik Sendang Luhur sejak kecil karena orang tuanya dulu juga pengrajin batik. Jadi sejak kecil dia sudah biasa lihat proses membatik di rumah, mulai dari kain dibentangkan, lilin dipanaskan, sampai baunya itu memenuhi rumah, yang semua itu sudah jadi pemandangan setiap hari. Nah, awalnya itu dia cuma lihat-lihat saja, ya, tapi kadang bantu sedikit kalau ada yang disuruh. Tapi lama-kelamaan semenjak beliau mulai dewasa, beliau belajar membatik dari yang cuma pegang canting pelan-pelan sampai akhirnya bisa bikin satu motif utuh sendiri. Menurutnya, dulu membatik itu bukan sekedar kerja sampingan. Banyak keluarga di Sendang Luhur yang menggantungkan hidup dari batik, apalagi daerah ini memang dekat dengan makam Sunan Sendang Luhur, jadi suasananya itu religius. Karena itu, batik yang dibuat juga ikut mempengaruhi nilai-nilai Islam. Para pengrajin dari dulu itu menghindari gambar makhluk hidup secara jelas, jadi motifnya itu kebanyakan kayak tumbuhan, bunga, sulur, atau bentuk hias yang terinspirasi dari masjid dan lingkungan sekitar makam, yang katanya itu sudah jadi kebiasaan turun-temurun. Waktu saya tanya-tanya soal makna motif, beliau bilang kalau tiap motif itu sebenarnya punya arti. Ada yang melambangkan kesederhanaan, ada yang menunjukkan sikap tawadhu, ada juga yang menggambarkan tentang keindahan alam yang ada di sekitar Sendang Luhur. Walaupun sekarang motifnya makin variatif, tapi pengrajin tetap berusaha menjaga unsur keislaman di dalamnya, yaitu yang menurut beliau itu bikin batik Sendang Luhur punya ciri khas sendiri. Nah, kalau soal perkembangan di zaman sekarang, beliau jujur cerita dulu sempat ada di masa pengrajin batik berkurang. Banyak anak muda yang memilih kerja di luar kota. Tapi beberapa tahun terakhir ini mulai ada perubahan. Anak-anak muda sudah mulai tertarik lagi belajar batik, apalagi ada pelatihan dari pemerintah dan komunitas. Terus ada juga pameran, promosi online, media sosial yang bikin batik ini dikenal juga sama orang. Beliau juga cerita kalau sekarang fungsi batik sudah berkembang. Dulu batik itu lebih banyak dipakai saat acara keagamaan, pengajian, atau tradisi di sekitar makam. Nah, tapi sekarang orang-orang itu sudah pakai batik ini buat acara formal, kondangan, kayak kondangan gitu, terus bahkan jadi oleh-oleh. Ada juga yang pesan dari luar daerah, katanya itu bikin para pengrajin semangat, walaupun tetap hati-hati supaya ciri khas lamanya nggak hilang. Waktu saya tanya-tanya tentang batik sebagai warisan budaya Islam, beliau bilang sangat bangga bisa ikut melestarikan. Buat beliau, batik bukan cuma kain atau sumber penghasilan, tapi juga bagian dari identitas Sendang Luhur. Ia merasa seperti meneruskan amanah dari orang tua dan leluhurnya. Harapannya ke depan, makin banyak anak muda yang mau terjun langsung, jadi tradisi ini gak berhenti di generasi sekarang aja. Di akhir pembicaraan saya, beliau bilang bahwa zaman itu memang berubah, tantangan juga makin banyak, tapi selama nilai-nilai tradisi tetap dijaga dan masyarakat masih punya rasa memiliki terhadap batik ini, beliau yakin batik Sendang Luhur itu akan terus bertahan sebagai warisan budaya Islam yang hidup di tengah masyarakat, bukan cuma tinggal cerita. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.